Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ramadhani Gusti, mahasiswa Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika Program Pascasarjana UNY. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan proyek akhir tesis saya tentang Training Kit Artificial Intelligence berbasis Embedded System. Training Kit ini dilengkapi job sheet yang di dalamnya terdapat manual instruction, materi, dan langkah-langkah praktikum yang runtut. Trainer ini juga menggunakan beberapa software untuk menunjang proses praktikum seperti Arduino IDE, MATLAB, Python, Topology Workbench, dan seterusnya, sehingga dibutuhkan kemampuan pemrograman dasar saat proses praktikum. Training Kit AI berbasis Embedded System secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu block control dan block assembly. Block control merupakan tempat mengontrol sumber daya atau catu daya sensor-sensor, aktuator, serta memuat pembahasan materi, skema rangkaian, dan simulasi. Sedangkan block assembly merupakan tempat merangkai yang di dalamnya terdiri dari sensor-sensor, Arduino Uno, dan komponen output. Training Kit ini dirancang menggunakan catu daya 12 volt DC yang di dalamnya sudah terdapat adaptor power supply, sehingga power input media ini dapat menggunakan listrik PLN ataupun power supply DC 12 volt yang sudah tersedia soketnya. Job praktikum yang dirancang terdiri dari 8 job sesuai yang tertera pada menu utama alat training dan bab pada job sheet. Untuk lebih jelas, berikut adalah pemaparannya. Baiklah, di sini terdapat dua input power supply, yaitu 12 volt DC dan juga 220 volt AC. Jadi ini bisa langsung dihubungkan ke listrik PLN. Kebetulan di sini kita menggunakan soket seperti ini, tinggal dihubungkan, lalu dihubungkan ke listrik 220 volt. Nah, setelah semua terhubung, hidupkan Training Kit dengan menekan tombol power. Maka akan tampil pada menu seperti ini. Nah, di sini akan tampil menu utama yang terdiri dari pendahuluan, operasi himpunan fuzzy, hingga kipas angin cerdas dengan image processing. Kita coba masuk pada salah satu menu, yaitu operasi himpunan fuzzy. Nah, di menu ini terdapat submenu tujuan praktikum, ada materi operator AND, OR, NOT, dan ada contoh grafik himpunan fuzzy. Di sini ada skema rangkaian dan memulai simulasi. Kita mulai pada menu tujuan praktikum. Nah, tampilannya seperti ini. Kita buka salah satu materi seperti grafik operasi himpunan fuzzy. Nah, akan tampil sebuah grafik seperti ini. Sebagai contoh pembahasan, ini adalah himpunan A seperti ini, himpunan B, maka nilai A dan B atau A and B adalah seperti grafik ini. Dan ini adalah nilai not. Untuk lebih jelasnya silahkan dipelajari.
Menu materi ini juga terdapat pada job sheet. Baiklah, kita mulai membuat rangkaian. Jadi kita masuk ke submenu skema rangkaian. Seperti ini. Setelah merangkai berdasarkan gambar pada layar dan juga gambar ini sama dengan yang ada pada job sheet, yaitu skema rangkaian. Ini merupakan skema 1 dan ini skema 2. Untuk menuju ke skema 2, kita tinggal menekan tombol next. Nah, ini skema 2. Ini untuk percobaan selanjutnya. Tapi pada percobaan ini yaitu percobaan pertama. Nah, setelah semua terangkai dengan benar, kita masuk ke menu memulai simulasi. Mulai simulasi. Nah, tekan enter untuk mulai simulasi. Maka akan otomatis hidup. Nah, pada percobaan ini silahkan mahasiswa memutar potensiometer untuk menyesuaikan nilai yang diinginkan. Di sini sebagai contoh, yaitu 0,09 nilai P1, yaitu sesuai pada tabel. Lalu 0,10 Nah, maka masukkan nilai pada tabel, yaitu P1 sama dengan 0,9 dan nilai N seperti ini, dan kondisi LED 0, yaitu mati. Lalu masukkan nilai yang kedua. Nilainya ini terserah pada percobaan. Di sini saya mengambil nilai P1 yaitu 0,60 dan juga nilai P2 yaitu 0,58. Maka nilai N-nya yaitu 0,58 dan kondisi LED yaitu hidup atau 1. Selanjutnya, masukkan nilai hasil percobaan pada tabel yang ada pada job sheet. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan percobaan yaitu kontrol logika fuzzy berbasis simulasi kontrol kipas angin cerdas dengan logika fuzzy. Sebelum itu saya rapikan dulu skemanya. Silahkan kita membuat skema rangkaian berdasarkan pada layar yang tampil dengan model seperti ini. Sini saya testing, jadi nggak apa-apa ya merangkai sambil dengan kondisi hidup. A few moments later. Nah, tadi setelah diupload, kan tadi masuk di skema rangkaian. Sekarang karena ini belum tercolok, ini adalah heaternya itu terletak di sini. Jadi ini untuk heater non polar ya. Setelah tercolok, kita masuk ke menu simulasi. Mulai simulasi. Nah, sedang memulai. Nah, untuk para mahasiswa hati-hati, ini panas ya. Ini adalah elemen pemanas. Jadi ini panas. Di sini masih terbaca suhu ruangan yaitu 23 derajat Celcius karena kita menggunakan AC. Kita coba untuk menghangatkan pada sensor suhu. Nah, suhu semakin bertambah. Di mana di sini suhunya 24, kecepatan PWM 37, sesuai dengan logika fuzzy yang kita buat. Nah, hasil yang ini dimasukkan pada tabel yang telah tersedia di job sheet. Kita coba sampai suhunya meningkat. Hati-hati saat pada percobaan ini,
karena ini menggunakan elemen pemanas. Hati-hati untuk menyentuh elemen ini. Nah, suhu semakin bertambah, PWM kipas juga bertambah. Di sini posisi kipas belum berputar karena PWM-nya masih 40. Nah, berputar pelan, PWM sudah 82. Searah ya. Jadi semakin panas, suhu yang terbaca semakin panas, maka kipasnya akan semakin kencang. Suhu 25, maaf, dan PWM kipas itu 101. A few moments later. Nah, sudah sangat panas ya, 31 derajat dengan PWM kipas yaitu 218. Oke, sekian. Itulah percobaan untuk PWM kipas. Karena ini panas, kita coba matikan ya. Dengan menekan tombol back. Maka akan simulasi akan berhenti. Selanjutnya masih banyak komponen yang masih bisa dipercobakan, yaitu ini ada ESP32 cam. Itu terkait dengan menggunakan kamera. Nanti kita masuk ke image processing. Pembahasan cukup kali ini saja. Untuk lebih lengkapnya silahkan lihat pada job sheet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.